Baik, terima kasih Prof. Prabowo. Selamat malam ya, salam sehat untuk para profesor, para sahabat semua. Senang kita bisa berjumpa pada malam hari ini. Pembicaranya juga luar biasa ya. Jadi Profesor Agus Purwanto ya, sudah tidak asing lagi. Jadi beliau juga mendapat julukan Profesor Push Up gitu. Karena selalu melaporkan kegiatan push up-nya dari tiap pagi. hari ke hari di kampus ITS ya. Jadi intinya Gus Pur, panggilan akrab beliau, mengajak kita untuk selalu bergembira lewat olahraga, selalu ceria ya, apapun kesibukan kita. Nah, karena waktu sudah lumayan ini jalan tadi ya, kita ingin mendengar obrolan atau cerita dari Gus Pur di sini. Dia akan menyampaikan tema menyelami dunia mikro dari elektron hingga partikel Tuhan. Wah, ini kelihatan seru nih, ada kata partikel Tuhan. Saya sendiri belum paham. Ya, kira-kira apa? Mari kita simak ya. Saya serahkan waktunya kepada Profesor Agus Purwanto alias Gus Pur. Silakan Gus Pur. Bajunya baju kiai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk yang di dalam negeri. Selamat lain-lain untuk yang di luar negeri. Ya, mungkin ada yang siang, ada yang pagi. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mendapat giliran untuk apa ini, dongeng ya, dongeng tentang dunia mikro. Ini momennya berbarengan dengan rame-ramenya pesulap merah, gitu ya. Jadi kita bahas sesuatu yang mungkin kait-kait juga dengan apa yang dibahas oleh pesulap merah, oleh Marcel. Ya. Gambar sudah keluar ya? Sudah beres? Beres. Ya, jadi ini judul yang dipilih oleh Pak Sekretaris DP. Jadi judulnya kemarin banyak, tapi ini yang dipilih ya, menyelami dunia mikro. Berarti kita masuk ke kedalaman dunia mikro. Nah, cuma kalau foto ini saya juga nggak tahu nih, pilihnya dipilih yang ini juga ya. Dipilih yang paling ganteng. Jadi nemunya yang ini kali ya, karena emang yang paling banyak beredar itu ini. Nah, jadi saya akan cerita tentang kebun binatang partikel. Ya, jadi kebun binatang partikel begitu. Nah, tentu saya akan mulai dulu dari bagian tentang ilmu fisika, begitu. Nah, fisika itu kalau kita lihat dari rentang waktu, fisika sampai akhir abad 19 itu disebut fisika klasik atau fisika lama, gitu ya, old science begitu, yang pilarnya dua teori besar, yaitu mekanika Newtonian dan medan Maxwellian. Ya, nah, kemudian masuk abad 20 hingga saat ini itu adalah fisika modern atau new physics begitu, dengan dua pilar juga. Yang pertama itu adalah relativitas, baik yang khusus maupun yang umum. Nah, ini sebagai frame untuk pembahasan makrokosmos, ya, kosmologi begitu. Nah, sedangkan sisi lain itu adalah teori kuantum. Ini menjadi kerangka dari pembahasan dunia mikro, ya, dunia mikro. Nah, khususnya partikel elementer begitu, ya. Nah,
ini bagian besarnya begitu. Nah, saya akan fokus ke elementary particle. Elementary particle ini yang jarang disinggung begitu ya. Nah, ini outline tentang apa dunia materi ya. Jadi kita lihat ujung kiri itu bapak materialisme pertama yaitu Demokritus ya. Nah, kemudian terus berjalan hingga saat ini bahkan sekarang sudah berada di abad 21. Nah, Demokritus kita tahu ya pemikir Yunani yang mencoba membayangkan kalau suatu objek itu dipecah terus hingga bagian yang tidak bisa dipecah lagi ya, yang dalam bahasa Yunaninya itu adalah atomos gitu ya. Jadi nggak bisa dipecah lagi begitu, nggak bisa dipotong lagi. Tuh. Jadi inilah objek terkecil ya ala Yunani. Tuh. Dan memang Demokritus kemudian menteorikan lebih lanjut, jadi bahwa realitas itu alam ini sebenarnya hanya ada dua, yaitu yang kosong dan yang penuh begitu. Yang penuh itu adalah materi. Materi ini berada dalam jumlah yang atomos tadi ya, berada jumlahnya tak hingga. Kemudian masing-masing berbeda itu karena urut-urutan ya, karena bentuknya yang memang berbeda seperti huruf A dan Z begitu. Kemudian urut-urutan ya, urut-urutan yang berbeda. Urut-urutan yang berbeda seperti SD dan DS gitu ya. Nah, kalau SD itu kalau artis ya, kalau kita nggak kenal itu susah membedakan, karena kalau SD itu Sandra Dewi, kalau DS itu Dewi Sandra, itu kan sama-sama artis, nah, gitu ya, itu berbeda. Tuh. Nah, kemudian juga seperti karena susunannya, ya, jadi seperti huruf N dan Z, gitu. N dan Z ini kan hanya karena satu diberdirikan, satu dirobohkan, nah, itu sudah menandakan seperti huruf plat nomor yang berbeda, begitu ya. Yang satu plat nomor Malang, yang satu daerah Tasik sana, begitu. Z, N dan Z. Gitu. Nah, jumlahnya tak hingga, begitu. Nah, ini atomis pertama, ya. Kemudian pemikir Yunani yang lain. Jadi sebenarnya pertanyaan ini memang sudah ada sejak pemikir pertama di kota Malta, ya, dari dan kemudian berlanjut pada atomis seperti Demokritus tadi, dan kemudian kaum pluralis ya, Empedokles mengatakan bahwa anasir di alam itu terdiri dari 4, yaitu tanah, air, udara, dan api gitu ya. Nah, ini perkembangan pemikiran yang kalau kita merujuk ke belakang hingga pemikiran Yunani gitu ya. Nah, ini. Nah, itu kemudian kita lompat ke, jadi ada pemikiran, sebenarnya masih ada pemikir-pemikir termasuk pemikir India, pemikir Cina, pemikir Islam begitu ya, yang merumuskan atomisme gitu. Kalau di dalam Islam kita mengenal Abu Bakar Al-Baqillani, salah pengikut Kalam Al-Asy'ari. Ini juga mendefinisikan atom gitu. Bahkan atomnya itu unik. Nanti barangkali kalau kita masuk ke konsep antimateri, coba kita singgung nanti. Nah, masuk ke abad 19 ya. Abad 19 dunia modern itu pertanyaan tentang materi terus dikemukakan begitu. Nah, kemudian ada temuan ya dari J.J. Thomson itu terhadap, jadi ini sudah mulai canggih, sudah mulai dikenal listrik di abad ke-18 ya. Nah, kemudian ini ya, jadi ada
dipancarkan, ada selisih potensial di dua plat katoda dan anoda dan kemudian dipancarkan. Nah, kemudian kalau di tengahnya ini diberi medan listrik, ya, medan magnet, sehingga kemudian muatan ini bisa berbelok, ya, sesuai dengan rumusan di dalam teori listrik magnet begitu. Nah, diketahui ini bermuatan negatif. Ya, ini tahun 1897 begitu. Nah, kemudian dikenalkan bahwa atom, ya, terdiri dari muatan negatif yang menempel pada muatan positif seperti onde-onde, ya, seperti onde-onde gitu, nempel pada permukaan. Tapi pengamatan lebih lanjut kemudian membuktikan bahwa ternyata di dalam atom itu kosong begitu, ya, kosong, sehingga kemudian muatan-muatan negatifnya dipencar. Nah, sampai pada konsep ini adalah konsep sederhana tentang atom hidrogen, gitu ya, atom hidrogen yang terdiri dari satu muatan positif di intinya dan kemudian elektron, ya, yang mengitari muatan positif yang kita kenal dengan proton. Gitu. Nah, ini partikel pertama yang dikenal, ya, selain kemudian ada cahaya, ya, yang dalam perkembangannya kemudian nanti itu disebut dengan foton, gitu ya. Nah, ini ilustrasi untuk elektron, ya, ilustrasi untuk elektron begitu. Nah, yang menariknya adalah bahwa kemudian jadi ini jari-jari R begitu, ya. Jadi dia bergerak ke sana, berarti dia punya momentum sudut begitu. Nah, menarik adalah bahwa ada eksperimen Stern-Gerlach begitu, ya, yang kalau elektron itu hambur elektron dilewatkan pada dua medan magnet tuh. Nah, ternyata di ujung sini ada split gitu, ya. Ada split. Nah, itu ada spektrum yang membelah. Nah, ini kalau dianalisa berarti elektron itu mempunyai momentum sudut tambahan, ya, momentum sudut tambahan. Jadi kalau momentum sudut yang saya gambar ini adalah momentum sudut eksternal. Nah, ini elektron juga mempunyai momentum sudut yang lain, yaitu momentum sudut internal, dan itu ada yang kemudian disebut dengan spin, ya, ditemukan oleh tiga ilmuwan ini. Nah, jadi elektron itu mempunyai spin, gitu. Nah, apa itu spin? Ya, nah itu di gambarnya. Nah, spin itu, nah ini, ya, kalau Naruto dan teman-teman di Jepang melempar gasing begitu, ya, ini berputar. Jadi seperti gasing. Nah, ada spin up, spin down. Jadi ilustrasikan oleh penari ini. Jadi penari ini, ya, dari putaran penari ini, kalau kakinya ini jadi kita taruh tangan kanan kita, ya, kita jari empatnya ini kemudian kita genggamkan. Nah, arah jari kita yang kita tekuk dan arah ibu jari yang ke atas ini menandakan, ya, sesuai dengan arah geraknya, berarti ini spin up, gitu, ya. Jadi ini menggambarkan spin up, gitu. Nah, kalau kemudian putaran sebaliknya seperti berikut ini, ya. Nah, ini kalau kita pakai tangan kanan, ya, maka tangan kita, ibu jarinya itu akan menunjuk ke bawah, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ilustrasi spin up dan spin down begitu. Jadi elektron itu selain bergerak berevolusi mengitari inti atom, dia juga berotasi, ya, seperti pemain ini, ya, dia berputar mengelilingi arena,
tapi dia juga berputar spinning begitu ya. Nah, ini ilustrasi untuk spin begitu. Nah, itu elektron-elektron yang secara klasik kemudian kita gambarkan seperti ini, berputar mengelilingi inti atom ya. Jadi itu tadi adalah ilustrasi untuk hidrogen dengan satu proton, sedangkan elektron-elektron yang atom-atom yang lain dengan inti atom yang lebih berat ya, terdiri dari proton dan neutron begitu ya. Nah, ini kemudian Mendeleev membuat ya bagan yang kemudian diisi di partikel atom-atom yang lengkap seperti ini ya. Nah, jadi kalau gambaran klasik tadi ya diketahui dengan baik, lintasannya definit begitu. Dalam perkembangan berikutnya, dalam perkembangan teori tadi saya sebutkan teori kuantum ya, yang lahir sebagai suatu keniscayaan sejarah karena ada hasil-hasil eksperimen yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan paradigma lama, yaitu materi sebagai materi dan gelombang sebagai gelombang begitu ya. Itu ciri khasnya fisika klasik begitu. Nah, fenomena-fenomena baru itu memaksa bahwa gelombang mempunyai ciri materi, materi mempunyai ciri atau sifat materi punya sifat gelombang, gelombang punya sifat materi juga. Itu yang kemudian disebut dengan dualisme materi gelombang. Nah, dalam konsep ini ya, elektron di dalam atom hidrogen itu tidak lagi dikenali lintasannya yang definit. Dan seandainya kita tahu situasi kekinian atau keadaan kekinian dari elektron, kita tidak pernah tahu satu detik kemudian elektron itu berada di mana. Yang kita tahu adalah probabilitasnya berada di suatu tempat tertentu itu sekian, ya. Di tempat tertentu yang lain itu sekian. Nah ini, nah yang menarik kalau dari gambar ini, ya. Yang biru di antara ini itu menandakan bahwa probabilitas keberadaan elektron di situ itu rendah, gitu ya, rendah. Gitu. Sedangkan yang paling terang ini menandakan bahwa elektron itu keberadaan lebih besar di daerah yang terang. Kalau paling terang itu berarti paling besar. Jadi dalam konsep ini, ya, ini ada semacam paradok begitu ya. Nah, elektron itu bisa berada di dalam lingkaran dalam ini, bisa di luarnya, tapi ya secara teoritis elektron itu tidak pernah berada pada lingkaran tertentu, begitu ya. Nah, itu artinya, jadi kalau kita membayangkan bola, dua bola plastik dengan ukuran yang berbeda begitu, kita tempatkan pada titik pusat yang sama begitu ya. Nah, kemudian elektron itu kita ibaratkan kelereng kecil. Nah, kelereng ini bisa berada di dalam bola, bisa di luar bola, tapi nggak pernah menyentuh permukaan bola plastik ini gitu ya. Tuh. Nah, ini gimana kita menjelaskan? Maka asumsi yang harus kita buat bahwa kelereng ini bisa musnah. Ya, kemudian tercipta misalkan di luar. Gitu. Lalu musnah lagi. Lalu kemudian berada di dalam, gitu. Ya. Sebab kalau dia nggak musnah, maka lalu lalang dari dalam keluar itu pasti harus menyentuh permukaan bola plastiknya itu, ya. Padahal secara teoritis itu tidak diizinkan, gitu ya. Nah, jadi dengan demikian teori kuantum itu memungkinkan atau memaksa bahwa objek itu bisa musnah, begitu ya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh konsep fisika Newtonian, ya. Partikel itu tidak dicipta dan tidak dapat dimusnahkan, ya.
Nah, ini yang kemudian disebut sebagai kabut elektron. Jadi kita hanya bisa mengenali terang gelapnya, dan terang gelap itu menyatakan probabilitas eksistensi atau keberadaan elektron di dalam ruang, ya, di sekitar inti atom hidrogen, begitu, ya. Hanya itu yang bisa kita kenali, ya. Jadi kita tidak mengenali lintasan definitnya, gitu. Nah, ini yang kemudian keadaan yang elektron, ya, di dalam atom yang lebih kompleks lagi, ya. Jadi kalau kemudian digambarkan itu akan diperoleh gambar-gambar yang seperti ini. Nah, itu tadi proton dan elektron di dalam atom, ya. Nah, yang menarik adalah ini ada fenomena yang menarik lagi, ya, yang disebut dengan hamburan Compton. Ketika foton menabrak katakanlah elektron, ya, ternyata cahaya itu berubah panjang gelombangnya. Jadi kalau di gambar ini kuning, kemudian yang terbelokkan itu merah, begitu, ya. Kemudian elektronnya terpental, begitu, ya. Nah, ini yang kemudian juga menjadi eksperimen yang kemudian menjadi dasar untuk lahirnya teori kuantum, ya. Nah, kalau misalkan kita lihat seperti ini, ya. Nah, ini. Jadi kita lihat ini secara makro ada cahaya, ya, sinar gamma, begitu, kena pada elektron yang sedang bergerak di sekitar inti atom. Nah, maka kemudian elektronnya terpental, ya, dan fotonnya itu dibelokkan, ya, dibelokkan dan mengalami perubahan panjang gelombang, gitu. Nah, ini yang kita lihat secara makro. Jadi posisi awal dan posisi akhir, baik dari elektron maupun fotonnya, ya. Nah, ternyata kalau kita masuk dalam dunia mikronya, begitu, ya. Jadi gambar ini, ibu bapak, ya, adik-adik, yang sebelah kiri itu gambaran makronya, ya, gambaran makronya. Jadi kita buta pada yang kejadian di internalnya itu. Jadi misalkan ini A itu elektron bergerak, kemudian B ini foton yang bergerak, lalu ketemu di sini. Nah, kemudian ini terpantul seperti tadi, ya, terpental, ya, elektronnya terpental, kemudian fotonnya dibelokkan, ya, terpental di C dan fotonya di D, gitu, ya. Nah, ini makronya, itu. Ternyata di mikronya itu ada semacam tarian yang sangat dinamis, ya, ada dancing, gitu, dancing photon and electron, begitu, ya. Nah, yang pertama adalah yang tengah ini, ya, ini diagram ini disebut diagram Feynman, ya, artinya begini nih, ya, yang tengah ini, ya, saya artikan. Jadi elektron di A bergerak, ya, demikian juga dengan foton di B bergerak. Nah, ketika sampai di E, foton itu dimakan oleh elektron, ditelan oleh elektron, dan kemudian elektron melanjutkan perjalanan ke F, ya. Nah, di F elektron itu memuntahkan fotonnya, ya, sehingga kemudian foton bergerak ke D dan elektron melanjutkan perjalanannya hingga sampai di C, itu, ya. Nah, jadi ini, ya. Jadi sekali lagi yang di sini ini elektron berjalan, ya, kemudian di E menelan foton datang yang dari B, lalu melanjutkan perjalanan hingga di F memuntahkan kembali fotonnya, ya, itu. Ini. Nah, sedangkan gambar yang paling kanan, ya, yang sebelah kanan itu diagram ini, foton elektron itu berjalan sampai di G, muntah dulu, ya, muntah dulu. Nah, itu. Setelah muntah melanjutkan perjalanan sampai di H. Nah, dia menelan foton yang datang dari B, ya, dan kemudian elektron itu melanjutkan perjalanan hingga C. Nah, ini.
Jadi kalau bagian kotak, 2 kotak ini saya tutup, ya saya tutup, itu akan menggambarkan yang kiri. Itu. Jadi elektron dari A dan foton dari B kemudian bertemu, ya. Nah, kondisi akhirnya adalah elektron di C dan foton di D. Ini makronya. Tapi ternyata mikronya, ya, yang orde paling rendah itu ada 2, ya, ada dua kondisi. Yang pertama, elektronnya nelan dulu foton, melanjutkan perjalanan dan kemudian muntah, begitu, lalu lanjut lagi. Tapi yang kedua, elektron itu muntah dulu, kemudian melanjutkan perjalanan, lalu nelan foton yang datang, gitu ya. Nah, ini dihitung dan kemudian memberi kontribusi dalam penampang Hambur, ya, secara teoritis yang kemudian dicek di eksperimen. Nah, untuk order yang lebih tinggi, ya ini tadi second order yang tadi itu ya, yang gambar tadi dulu digambarkan oleh diagram, 2 diagram atas kiri, ya itu second order. Untuk order yang lebih tinggi itu ternyata tarian internalnya itu sangat kompleks, ya sangat kompleks. Jadi misalkan sebentar yang mudah, ya yang keempat dari kiri, gitu ya. Nah ini, jadi di sini ada ya gambar ini yang keempat ini. Jadi elektron virtualnya itu ya setelah menelan, jadi karena kanannya kan waktu, gitu ya, kanan waktu. Gitu. Sebentar, ya, kanannya waktu, ya. Ini ruangnya harusnya ada tambahan ya. Jadi elektron virtualnya itu muntah foton, tapi fotonnya kemudian ditelan lagi. Ini gambar yang keempat dari kiri ini, gitu ya. Sedangkan sebelah kanannya elektron datang, muntah. Nah, fotonnya itu kemudian ditelan lagi oleh elektron virtual. Ya, elektron virtual di sini. Itu, ya. Itu. Jadi ternyata di wilayah mikronya itu sangat kompleks. Ya, sangat kompleks. Tapi yang kita lihat makronya sederhana. Foton datang, ya, mengena pada elektron, kemudian elektron terpental, foton dibelokkan. Itu saja. Tapi ternyata di wilayah mikronya itu sangat kompleks, begitu ya. Nah, itu tadi diagram Feynman. Nah, kemudian fenomena yang lain pada tahun 1928 ketika Dirac mantu, ya. Dirac itu mantu mengawinkan teori kuantum Schrödinger dengan teori relativitas khusus Einstein, ya. Nah, kemudian lahirlah persamaan Dirac, ya. Itu Paul André Maurice Dirac. Nah, di dalam teorinya ini diprediksi bahwa ada objek yang mirip elektron tetapi bermuatan positif, ya, bermuatan positif, begitu. Nah, ini kalau foton, ya, foton jatuh ke apa yang disebut dengan lautan Dirac, maka foton itu akan diserap, ya, dan kemudian memunculkan 2 objek baru, yaitu elektron dan pasangannya, yaitu elektron positif. Elektron positif diperkenalkan supaya muatan totalnya itu tetap 0, ya, muatan totalnya tetap 0 karena foton kita tahu itu tidak bermuatan, ya. Jadi awalnya ada foton, gitu. Nah, jadi inilah yang kemudian kita kenal dengan pair production, ya, yaitu munculnya elektron dan anti elektron, elektron dan pasangannya yaitu positron, ya, anti elektron yang kemudian kita sebut dengan positron. Nah itu.
Ini diprediksi oleh teorinya Dirac, ya. Nah, sebaliknya kalau elektron ketemu dengan anti elektronnya yaitu positron, maka keduanya akan musnah, lalu timbul cahaya, timbul radiasi. Ini yang disebut dengan pair annihilation, gitu ya. Nah, ini diprediksi pada tahun 1928 dan kemudian dikonfirmasi oleh Anderson, ya, fisikawan eksperimentalis, gitu. Nah, terbukti bahwa positron itu ada. Nah, maka sejak saat itu di kalangan para fisikawan itu timbul apa namanya euforia, ya, bahwa setiap materi itu mempunyai anti materinya, ya, gitu. Nah, berbarengan dengan prediksi dengan ditemukannya positron ini 1929 di wilayah astronomi, ya, ada Edwin Hubble yang mendapatkan apa yang disebut dengan redshift, pergeseran merah. Pergeseran merah itu efek Doppler, tapi untuk gelombang cahaya. Kalau efek Doppler yang biasa kita kenal, ya, sejak SMA, itu efek Doppler yang gelombang bunyi. Jadi kalau kita berdiri di jalan, kemudian ada mobil datang, ya, dan meninggalkan kita sambil membunyikan belnya, klaksonnya, maka suaranya akan melemah. Nah, melemah itu berarti frekuensinya mengecil karena panjang gelombangnya membesar, gitu ya. Nah, kalau dalam gelombang cahaya, gelombang elektromagnetik, ya, pergeseran merah itu berarti panjang gelombangnya membesar, frekuensinya mengecil. Nah, itu artinya sumber cahayanya dalam hal ini galaksi itu menjauh. Jadi, menurut temuan Edwin Hubble itu, galaksi-galaksi sedang menjauhi kita. Maka kalau kita tarik ke belakang, ke masa lalu, berarti galaksi-galaksi itu mendekat. Ya, kalau kita tarik ke masa lalu, jadi berdekatan, dekat, gitu, sehingga katakanlah sampai pada suatu titik pada waktu tertentu yang kemudian jaraknya itu 0, ya, atau jari-jarinya kemudian kita katakan 0, begitu ya. Nah, ketika kemudian konsep ini digabung dengan materi antimateri, ini yang kemudian memungkinkan konsep tentang lahirnya jagat raya yang kita kenal dengan Big Bang, ya. Jadi awal yang dari ketiadaan, ya, lalu timbullah ruang waktu, juga materi antimateri dan juga radiasi, begitu ya. Itu Big Bang, ya, yang menurut para ilmuwan diperkirakan berlangsung 13,7 miliar tahun yang lalu, gitu ya. Dan dengan teori inilah kemudian kita secara akademik itu diselamatkan, begitu. Mengapa? Sebelum ada teori ini, setiap manusia, ya, secara ilmiah itu pasti ateis, begitu, ya, secara ilmiah. Sebab kita nggak punya kerangka teori yang menyebutkan bahwa jagat raya itu tercipta, begitu, ya. Jadi dalam konsepsi kan, itu jagat raya itu statik dan abadi. Jadi tidak dicipta dan tidak dapat dimusnahkan, begitu ya. Jadi artinya kita tidak memerlukan eksistensi dan peran Tuhan. Jadi sekali lagi, sebelum teori ini lahir, ya, teori tentang materi antimateri dan juga alam semesta yang mengembang, sehingga kemudian kita tidak punya awal jagat raya T0, kemudian ruang juga 0, kita ada dalam jagat raya yang abadi. Kita ateis secara ilmiah, gitu ya. Nah, itu. Jadi kita diselamatkan oleh konsep materi antimateri. Ya. Materi ini, ya, saling bertegur sapa, jangan kau sentuh aku karena kalau bersentuhan ini akan lenyap, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini jadi setiap materi punya antimaterinya. Ada hidrogen, ada anti hidrogen, ya, gitu. Jadi kalau ketemu musnah, begitu. Jadi nggak ada manusia yang musnah, begitu ya. Nggak ada objek yang musnah kecuali kalau objeknya itu ketemu anti materinya, begitu ya. Nah,
fakta bahwa ya kalau kita terima informasi bahwa manusia sudah sampai di bulan, ya Neil Armstrong begitu. Nah, maka fakta bahwa Neil Armstrong bisa kembali ke bumi dengan kondisi tanpa cacat, ya tanpa cacat begitu, itu kupingnya utuh, kakinya utuh, ya tangannya utuh, hidungnya utuh, ya. Itu berarti di bulan tidak ada anti kuping, di bulan tidak ada anti kaki, di bulan tidak ada anti hidung, di bulan tidak ada anti tangan, tidak ada anti materi. Yang kalau anti materi itu, jadi misalkan anti kuping kena kupingnya Neil Armstrong, maka kuping ini yang kemudian akan dari kuping ini keluar cahaya begitu, dan kupingnya habis begitu, ya. Karena apa? Karena kuping ketemu anti kuping, materi ketemu anti materi. Nah, jadi sekali lagi bahwa Neil Armstrong kembali ke bumi dalam kondisi utuh itu mengisyaratkan bahwa di bulan tidak ada anti materi dalam jumlah yang cukup. Dengan kata lain, di bulan itu didominasi oleh materi ketimbang anti materinya. Ya. Nah, ternyata kemudian observasi memperlihatkan bahwa setiap 10 miliar ya anti materi, ya, anti baryon begitu, ada 10 miliar satu materi. Nah, kalau ini ketemu, maka kemudian hanya tersisa satu materi, satu baryon, ya. Itu. Jadi jagat raya kita sekarang ini adalah jagat raya asimetri. Ini. Ya. Jadi kalau dihitung dari 10 miliar antimateri, anti baryon, ya, nanti apa itu baryon? Itu ada 10 miliar satu anti baryon. Jadi kelebihan satu, gitu ya. Tapi partikel di jagat raya ini kan 10 pangkat ordernya bisa 87 gitu ya. Jadi itu ya. Nah, jadi itu tadi tentang antimateri. Ya. Nah, fenomena lain adalah peluruan radioaktif ya. Peluruan radioaktif. Nah, dalam peluruan radioaktif ini jadi ada inti Indo begitu ya. Nah, kemudian ada ya inti Indo ya. Nah, kemudian ini ada partikel alfa, ini inti anak, nah, gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi dalam proses ini, kalau kemudian kita lihat di skala atomnya, ya, itu ada peluruan neutron, ya, menjadi proton dan elektron. Jadi awalnya tuh hanya diduga oleh proton dan elektron, ya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa neutron itu netral, ya. Proton positif, elektron negatif. Jadi cukup dua aja gitu. Tapi kemudian memang ada problem. Yaitu neutron itu spinnya, dari spin yang kita bahas spin tadi di depan itu setengah. Nah, kalau ini meluruh menjadi proton dan elektron, maka ini spinnya jadi setengah dan setengah. Jadi bisa 0, bisa 1. Nah, kalau 0 dan 1, spin 0 itu bulat. Berarti dia masuk kategori boson. Sedangkan ini fermion, jadi nggak mungkin itu terjadi pelanggaran spin, gitu ya. Konservasi spin terlanggar, maka perlu diperkenalkan objek lain yang juga punya spin setengah. Tapi karena proton dan elektron itu muatan totalnya 0, berarti objek lain itu juga harus netral. Nah, karena netral, ya kita tahu bahwa proton masanya itu hampir sama dengan neutron, sehingga kalau kemudian dijumlahkan dengan massa elektron itu sudah sama dengan massa neutron begitu ya. Nah, karena itu partikel tambahannya ini harus harus bermassa kecil atau bahkan tak bermassa, dan itu memang kemudian yang diterima di dalam standar model begitu ya. Jadi tak bermassa itu. Nah, ini namanya karena tak bermuatan, kalau ini besar tadi neutron. Nah, kalau ini namanya neutrino. Ya, neutrino. Nah, neutrino. Jadi neutrino tidak berinteraksi elektromagnetik karena dia netral. Nah, ini berinteraksi inti lemah, weak interaction, ya. Salah satu jenis gaya fundamental di alam.
Kalau yang tadi kita bahas itu elektromagnetik. Nah, yang menarik adalah bahwa ya salah satu hal lagi yang menarik di atmosfer kita, ya, itu banyak partikel. Nah, salah satu yang diprediksi itu adalah keberadaan partikel muon. Partikel muon. Muon itu jadi masuk bangsa lepton. Ya, jadi ini kan menyelami dunia mikro, ya. Jadi di dunia mikro itu banyak makhluk halus. Ada elektron tadi ya. Itu generasi pertama. Generasi kedua namanya muon. Generasi ketiga namanya tawon. Generasi keempat namanya rawon. Generasi kelima namanya klepon. Ya, itu macam-macam. Itu tambahan. Yang kita tahu cuma 3 generasi. Ya. Nah, muon ini ya itu tidak seperti proton yang time life-nya itu besar sekali ya, 10 pangkat 33 tahun gitu ya. Nah, itu jadi hampir apa namanya? Stabil, bukan hampir tapi stabil, nggak meluru. Sedangkan muon itu meluru. Usianya hanya 2,2 mikrodetik begitu ya. Itu. Nah, maka menurut teori ya, karena dia tercipta pada ketinggian sekitar 9 sampai 10 km, dia tidak akan pernah sampai di permukaan bumi. Tapi faktanya dia terdeteksi di permukaan bumi, begitu ya. Itu. Jadi faktanya dia terdeteksi di permukaan bumi. Nah, dalam prosesnya ini ya, jadi muon ini muncul juga neutrino, ya, neutrino. Nah, neutrino yang kita bahas tadi itu ya, proses radioaktif tadi itu yang merupakan proses inti-inti atom di dalam matahari ya, yang kemudian menghasilkan cahaya ya. Nah, sambil cahaya itu kemudian juga terpancar neutrino ya dari matahari gitu. Nah, neutrinonya adalah neutrino elektron. Jadi seperti ini ya, menghasilkan neutrino ya. Ini proses termonuklir yang pada proses radioaktif pada pusat pada matahari ya. Yang kemudian di sini ya proton lalu timbul deuterium, lalu ada positron, ada neutrino elektron begitu ya. Nah, tetapi yang menarik adalah bahwa ini kan ada teorinya. Lalu dari teorinya kemudian dihitung penampang hamburnya. Ternyata penampang hambur elektron yang diukur di muka bumi itu hanya berkisar 1/3 sampai 1/2 dari apa yang diprediksi oleh teoritis. Itu artinya ada defisit neutrino, ya, ada defisit neutrino, begitu. Kenapa seperti itu? Ya. Nah, maka penjelasannya adalah terjadi ini, ya. Jadi neutrino dari matahari, ya, ini yang mula-mula misalkan 100 begitu ya. Ini ternyata yang terdeteksi di bumi itu hanya sekitar 30-an ya, itu. Nah, itu artinya sebagian yang lain itu menjadi neutrino yang lain. Ya, itu namanya apa? Jadi ada fenomena seperti itu. Ya. Jadi bukan lagi neutrino elektron tapi neutrino muon. Ya, neutrino elektronnya yang terdeteksi di bumi hanya 1/3-nya. Nah, osilasi neutrino ini ya, penjelasannya membutuhkan bahwa neutrino itu harus bermassa. Padahal konsep dasar dalam standar model neutrino itu massless, nggak bermassa begitu. Jadi artinya standar model pun goyah, gitu ya. Standar model terganggu, standar model harus di-extend, ya. Makanya kemudian ada konsep yang dikenal dengan beyond standard model, begitu ya. Nah, ini, gambar ini ya itu salah satu lab yang menangkap digunakan untuk mendeteksi neutrino ya. Itu lab ini ada di kaki Gunung Toyama di Jepang ya, 250 km dari Tokyo, itu di Gifu Prefecture begitu ya. Nah, lab ini di gambar ini ya
ini foto multiplier. Diameternya 51 cm, jumlahnya 11.146. Jadi untuk menguatkan sinyal, ya, sinyal cahaya. Nah, ini kalau running, orang ini tentu keluar. Kemudian ini terisi 50.000 ton air super murni. Ya. Nah, ini ada kedalaman 1.000 km di bawah permukaan tanah. Namanya nih Lab Super Kamiokande. Ya, itu. Menangkap matahari yang dari menangkap partikel neutrino yang dipancarkan dari matahari masuk ke lapisan bumi karena berinteraksi lemah, jadi bias nembus bumi, kemudian ketemu 50.000 ton murni, jadi masih punya potensi untuk berinteraksi, ya. Tapi sangat lemah, makanya kemudian supaya terukur begitu diperbesar dengan memperbanyak jumlah multipliernya itu sebanyak 11.146 gitu ya. Ini. Jadi ini lab raksasa. Kemudian kalau neutrinonya itu dari interaksi yang buatan ya, dirancang di Fermilab di Illinois begitu, dipancarkan di Fermilab Illinois, dan kemudian detektornya itu ada di South Dakota di Homestake yang jaraknya itu 1.300 meter ya. Ini yang prosesnya itu buatan. Jadi kalau misalkan di Indonesia ya pemancarnya itu ada di Merak begitu, detektornya ada di Ketapang sana begitu ya. Nah, dipancarkan dari bawah situ ya, di kedalaman tertentu. Nah, ini lab raksasa, lab fisika partikel ya. Jadi butuh energi yang sangat besar, karena itu fisika partikel kadang-kadang disebut high energy physics ya, fisika energi tinggi begitu. Nah, ini raksasanya. Nah, kemudian fenomena yang lain yang memperlihatkan bahwa ternyata proton ya, proton inti atom partikel isi inti atom itu ternyata dia bukan objek solid ya, tapi ternyata dia komposit gitu. Ya, komposit tersusun dari 3 quark, 2 up quark dan 1 down quark ya. Quark itu jadi ini partikel yang berinteraksi kuat ya. Bapak, Ibu, dan juga adik-adik ya, kan kita mengenal gaya elektromagnetik. Gaya elektromagnetik itu kalau kalau dua muatan sama, misalkan sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka dia akan saling tolak gitu kan. Nah, tapi kan kita tahu bahwa di dalam inti atom itu ada proton-proton yang sama-sama muatan positif. Kok bisa ngumpul? Padahal mestinya kalau di situ hanya ada gaya elektromagnetik, ya, gaya Coulomb, maka dia pasti pecah, berpencar. Tapi nyatanya dia enggak, dia mengikat. Jadi demikian juga dengan neutron. Nah, yang mengikat itu yang disebut dengan strong force atau strong interaction, gaya kuat, gaya nuklir kuat, begitu. Nah, jadi quark itu yang partikel-partikel yang berinteraksi kuat, gitu ya, diikat oleh gluon ya, gluon gitu. Nah, up itu ya spinnya setengah, tapi muatannya itu 2/3 positif ya. Kalau elektron itu 1 tapi negatif, proton itu 1 tapi positif, quark itu 2/3, down itu 1/3 tapi negatif. Jadi kalau up 2 up berarti 4/3, ditambahi min 1/3 jadinya 1. Nah, itu adalah proton begitu ya. Jadi proton itu ternyata merupakan komposit yang tersusun dari 3 quark. Nah, ini jadi kalau kita lihat ya, nah di puncaknya ini kelihatan quarknya begitu ya. Nah, ini ilustrasinya, tapi kalau kita lihat dari jauh seperti utuh. Nah, tapi ternyata kalau kemudian kita ini di puncak ini kita baru kelihatan bahwa proton itu ternyata tersusun dari 3 quark ya. Dan ini ilustrasinya gitu ya. Nah, itu quark ya. Jadi ini ya. Jadi kalau kita punya molekul itu digabungan dari atom-atom, ternyata atom-atom di situ ada elektron dan juga inti atom. Inti atom itu ada neutron dan proton. Proton dan neutron tersusun dari quark ya. Kalau proton tadi 2 up 1 down quark, neutron itu
tersusun dari 2 down quark dan 1 up quark gitu ya. Nah itu. Nah ini ya. Jadi generasi 1 ya kalau dalam quarknya itu up dan down gitu. Down nih ya, jadi yang up charm top ya ini family 1 2 3 muatannya sama 2/3. Sedangkan yang bawah down strength bottom itu muatannya negatif 1/3 ya. Nah, kalau bangsa lepton itu ada ini netral elektron neutrino, muon neutrino, netral muatannya 0. Sedangkan elektron, muon dan tau itu muatannya negatif 1 ya. Jadi ada 3 generasi partikel di alam semesta itu ya yang lepton ya ini, kemudian ini generasi bangsa quark dan masing-masing punya antimaterinya seperti yang kita bahas tadi ya. Nah, ini ya. Jadi ini spin setengah itu baryon. Ya, baryon berinteraksi kuat, spinnya tengah. Tapi kalau berinteraksi kuat dan spinnya bulat, jadi dua quark di sini ya. Ini disebut meson. Sama-sama berinteraksi kuat, tapi spinnya bulat. Ya, spinnya bulat. Ini kan spinnya setengah dan minus setengah. Jadi bulat ya, jadi 0 atau 1 begitu. Nah, kemudian kita kenal apa yang disebut ya dalam tatanan interaksi kuat. Ini yang disebut dengan eightfold way ya. Jadi jalan lipat 8 ya, seperti dalam agama Buddha begitu ya. Nah, ini dengan bilangan quantum strength ya, keasingan asing gitu ya, 0 digabung tarik garis diagonal diagonal ya. Ini dengan muatan listrik gitu ya. Muatan listrik -1, 0 dan 1. Ya. Ini ada 8, ini ada neutron, proton, sigma positif ya. Ini Ki 0 yang tengah ini. Tapi dengan string -1 ada sigma 0, ada lambda, kemudian string negatif 2 ya. Ini -1 ya, sigma -1 ini ya. Nah, ini ya. Ini baryon, oktet. Ini meson. Nah, yang ini meson terisi dari 2 quark. Kalau yang ini 3 quark ya. Nah, ini lipat 8 yang diintrodusir oleh Gell-Mann gitu ya. Dan ini terinspirasi oleh lintas jalan 8 di Buddhis ya, di ajaran Buddhis begitu. Jadi terinspirasi oleh itu formatnya. Ya ternyata ada relasinya begitu ya. Nah, ini jalan lipat 8 itu kan ajaran di Buddhis. Nah, kemudian quark-quark tadi itu ya membentuk formasi yang lebih komplit lagi dan akhirnya banyak sekali komposit ya yang tercipta. Tapi memang komposit ini umumnya mempunyai waktu hidup yang pendek ya, bukan partikel stabil seperti proton dan neutron begitu. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya. Jadi formatnya itu bisa disusun dalam bentuk yang bagus karena memang ini memenuhi prinsip simetri ya, prinsip simetri. Nah, partikel-partikel ini diantaranya kemudian dideteksi ya, kalau tadi di Super Kamiokande dan kemudian di South Dakota dan Fermilab. Nah, ini akselerator yang ada di Jenewa ya. Dengan keliling 27 km ditanam pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan tanah. Kalau tadi kan 1000 meter di bawah permukaan tanah ya. Nah, ini jadi dalamnya seperti ini ya. Ini untuk mempercepat proton. Yang kita lihat ya, orangnya sangat kecil ini di bawah ini gitu. Nah, kemudian ya ini untuk mempercepat proton. Ya, untuk mempercepat proton kalau sudah sangat cepat artinya energinya sangat tinggi lalu kemudian ditubrukkan ya, ditubrukkan dan kita ingin tahu reaksinya di dalam prosesnya nanti ini menghasilkan namanya partikel Higgs ya. Nanti kita akan masuk ke apa yang disebut dengan partikel Tuhan gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kemudian kita masuk pada partikel Tuhan. Apa itu partikel Tuhan?
Nah, begini. Partikel-partikel tadi ya seperti neutron, proton, kemudian neutrino, elektron, muon, tau, itu mempunyai massa dan massanya berbeda. Ya. Nah, secara teoritis massa-massa suku massa itu nggak bisa dimasukkan by hand ke dalam persamaan lalu ditambahkan begitu saja ke dalam persamaan, ya. Nggak bisa, karena itu akan merusak simetri. Jadi alam itu ternyata juga mempunyai sifat simetri begitu. Nah, maka untuk menjelaskan itu ya harus menggunakan first principle dengan mekanisme yang disebut dengan mekanisme Higgs. Ya, diperkenalkan oleh Peter Higgs dan Edwin Hubble, gitu ya. Nah, dalam mekanisme itu melibatkan partikel yang kemudian disebut dengan partikel Higgs, ya. Partikel Higgs dengan energi sebesar kira-kira 246 giga elektron volt, begitu. Nah, semua massa partikel yang diprediksi oleh teori ini sudah dikonfirmasi oleh lab, sudah diukur. Tetapi sayangnya justru partikel Higgs-nya itu sendiri yang nggak terdeteksi. Ya, itu menariknya. Nah, maka ilmuwan pun jengkel. Ya, termasuk Leon Lederman. Nah, ini ya, Leon Lederman. Tuh. Nah, Leon Lederman itu mengekspresikan kejengkelannya itu dalam naskah buku. Ya. Nah, buku itu judulnya adalah Goddamn Particle. Ya, itu Goddamn Particle. Kalau dalam bahasa Sunda, Goddamn Particle itu partikel anjing, ya, gitu, partikel sialan. Tapi kalau orang ITS, orang Jawa Timur, orang Surabaya, itu partikel jancuk. Nah, ya, Goddamn gitu. Nah, itu judul buku yang diberikan oleh Lederman, dikirim ke penerbit. Nah, mungkin penerbitnya orang berperasaan halus, model-model orang suku Jogja begitu, nggak nyaman dengan nama istilah goddamn itu. Maka kemudian damnya dibuang. Jadilah God, the God particle. Jadi sebenarnya God particle itu adalah nama dari partikel Higgs, ya, yang tidak juga segera muncul di lab, meskipun skala labnya itu sudah nyampe ya pada skala massa partikel itu sekitar 246 giga elektron volt, yang membuat kemudian para ahli fisika itu jengkel dan dituangkan dalam buku. Nah, ini ya. Jadi aslinya itu ini. Itu. Tapi karena kemudian nggak enak didengar, maka damnya itu dibuang. Jadilah God particle. Jadi God particle itu bukan karena para ahli fisikanya itu mulai sadar tentang keyakinan agama, bukan ya, tapi ini hanya hasil hasil editing dari judul yang didengar tidak enak. Goddamn particle menjadi God particle, ya. Nah, sebagai penutup, pada partikel ini seperti tadi neutrino, pertama tubuh kita ini tersusun dari partikel-partikel, ya, tentu, karena kemudian dari partikel lalu dari lepton, quark, ada neutron, proton, lalu ada atom, dari atom ada molekul, ya, lalu ada materi-materi yang dalam skala besar termasuk yang menyusun tubuh kita. Seperti yang tadi saya sebutkan, dari matahari itu tentu miliaran, ya, tiap saat triliunan neutrino sampai pada kita, menembus tubuh kita, bahkan juga menembus bumi. Ya, jadi jangan dikira bahwa tubuh kita ini bebas dari partikel-partikel. Minimum kita dilewati oleh neutrino yang berinteraksi lemah, begitu ya. Nah, jadi di alam itu ada ini 4 gaya, tapi ya gaya-gaya itu menyatu. Gaya-gaya menyatu, makanya kemudian teorinya itu adalah God, Grand Unified Theory, teori kemanunggalan agung. Artinya teori gaya-gaya yang tidak terpisah. Sekarang terpisah menjadi 4 karena energinya rendah. Ya, tapi kalau kita punya keadaan dengan energi tinggi, ya,
lemah dengan elektromagnetik itu menyatu dengan apa yang disebut dengan electroweak. Kalau electroweak kemudian dalam energi yang lebih tinggi lagi itu akan menyatu dengan strong interaction, inilah GAD. Nah, kalau nanti menyatu dengan gravitasi itu adalah super GAD, super grand unified theory, begitu ya. Nah, ini partikel fundamental yang kita simak tadi ya secara prinsip itu quark, ada lepton, masing-masing ada 6 ya. Itu belum anti partikelnya. Kemudian menyusun materi ya, baryon dan meson. Baryon itu yang berinteraksi kuat tapi spinnya tengahan, sedang meson interaksi kuat dengan spinnya bulat ya. Nah, tuh. Nah, itulah partikel-partikel di alam semesta, partikel fundamentalnya membentuk komposit-komposit yang jumlahnya ratusan ya, itu. Nah, ada juga partikel yang mengantar interaksi, ya foton mengantar interaksi elektromagnetik, ya. Sedangkan partikel W dan Z itu yang membawa interaksi lemah, sedangkan gluon ya itu yang membawa interaksi kuat, ya graviton yang membawa interaksi gaya gravitasi. Higgs boson yang mengenerate massa dari partikel-partikel. Ya, meskipun bosonnya sendiri itu masih misterius. Nah, Ibu Bapak, demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang kebun binatang partikel dengan tariannya tadi the dancing electron and photon ya, dan juga misteri dan juga kejengkelan ilmuwan yang kemudian menjadi judul buku God dan partikel yang diubah menjadi God partikel atau partikel Tuhan. Itu bukan karena kesadaran keagamaan dari para ahli fisika di Eropa dan Amerika sana, tetapi hasil edit dari judul buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ini Prof. Ikap ini. Prof. Ikap. Ulas nih. Halo. Halo. Prof. Ikapnya ulas ini. Iya. Ya materi ini keren. Materi ini apot ini, berat. Kita harus membiasakan hidup yang berat-berat sekarang. Ini berbobot beneran ini. Karena BBM naik. Jadi BBM naik. Oke, sambil nunggu Prof. Ikap, mungkin langsung aja ya, Prof. Gus Pur ya. Monggo. Baik, Bapak Ibu, ini baru saja Prof. Gus Pur itu telah cerita tentang partikel SU begitu ya. Monggo saya buka saja beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan ini dari Pak Adi. Ini. Monggo Pak Adi. Siap. Bisa lewat chatting, bisa raise hand. Saya langsung aja nggih, Prof. Monggo, santai aja. Kita acara santai ini. Siap, matur nuwun. Gus Pur materinya luar biasa nggih, Prof. Ya dijeluk Prof gak enak Gus Pur ya. Cocok. Siap. Cocok nggih. Saya ada mungkin karena awam nggih. Jadi ada 2 pertanyaan mungkin sementara. Yang pertama itu ini Gus. Pertama, elektron positif sama negatif tadi ketika mereka bertemu di alam sana ya, itu dia akan menghasilkan gelombang tadi ya, yang hilang tadi ya, Gus Pur ya. Nah, pertanyaannya itu gelombangnya tadi itu gelombang apa begitu? Artinya kalau dia menjadi foton gitu, apakah ada frekuensi gelombang tertentu yang dihasilkan? Ya, terus kemudian jika dia frekuensi gelombang tertentu, maka mestinya di alam semesta akan produksi itu banyak gitu mestinya. Kalau secara insiden mungkin
probabilitasnya cukup tinggi barangkali. Nggih. Nah, itu yang pertama, Gus. Kemudian yang kedua yang anti materi tadi ya, materi dan anti materi. Jadi ada hidrogen dan ada anti hidrogen ya Gus ya. Nah, itu yang mungkin tadi saya apakah apakah pas ya anti hidrogen itu seperti apa gitu kira-kira contohnya, atau misalnya oksigen dan antioksigen gitu, apakah demikian pemahamannya? Nah, ini saya kurang begitu Ya, paham tadi. baik. Dua itu dulu Gus. Matur nuwun. Baik. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi elektron ketemu positron ya, musnah gitu. Musnah. Kemudian timbullah foton. Ya, timbullah foton. Nah, pertanyaannya kemudian fotonnya jadi kalau tadi ya, tadi di ilustrasi yang tadi itu elektron mempunyai kan di situ ada dua foton kemudian mempunyai energi 500 ya, 500 kilo elektron volt. Itu dengan asumsi fotonnya diam, elektronnya diam ya. Kan itu energi elektron diam kan yang 0,5 mega itu kan ya, atau 500 kilo itu. Jadi seperti itu ya. Nah, berarti kalau elektronnya juga sedang bergerak ya, dengan laju tinggi dan juga positronnya dengan ini, yaitu energi awalnya beda ya, dan tentu akan kemudian akan menghasilkan foton juga dengan energi yang berbeda ya. Kan foton atau gelombang elektromagnetik dengan energi yang berbeda itu kan berarti menggambarkan frekuensinya ya, menggambarkan frekuensinya. Jadi seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi memang dihipotesakan gitu ya, oleh para ahli fisika begitu sukses ditangkapnya positron oleh Anderson ya, setelah diprediksi 4 tahun sebelumnya oleh Dirac gitu, maka kemudian dilakukan generalisir bahwa setiap materi itu punya antimateri ya. Proton punya antiproton. Yang menarik adalah antipartikel ini kan berbeda muatan ya, hanya berbeda muatan. Jadi elektron dan positron itu hanya beda muatan. Itu partnernya, spinnya sama ya. Tadi saya nggak jelaskan karena ini kalau pekerjaan teoritis ya. Sebenarnya partikel juga punya super partner. Jadi kalau elektron tadi punya partner positron, hanya beda muatan. Jadi kalau positron itu berarti muatan positif. Spinnya sama setengah. Tapi dia sebenarnya juga punya super partner. Ya, super partner itu namanya selektron. Tapi bedanya ada di spinnya bulat. Kalau elektron tengahan maka partnernya itu bulat. Ya, ini dari konsep supersimetri. Nah, menarik ya. Bagaimana dengan partikel netral? Ternyata tetap ada. Neutron itu punya antineutron. Proton itu punya antiproton, gitu ya. Jadi punya antiproton. Nah, yang menarik kalau dalam dunia partikel ya, misalkan proton ketemu proton ya, asal dengan energi cukup ya, itu bisa terbentuk 3 proton dan 1 antiproton ya. Ini kalau klasik kan nggak mungkin karena masanya udah jauh lebih besar kan, 4 kali kan. Jadi ada 2M tapi yang terakhir ada 4M. Itu kan nggak mungkin kalau klasik. Tapi secara relativistik itu mungkin. Jadi antiproton itu ada. Ya. Nah, kalau antiproton itu nanti dikelilingi oleh positron, itulah anti hidrogen, gitu ya. Itu anti hidrogen begitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi secara umum kemudian gitu ya, dihipotesakan bahwa setiap atom pun itu sebenarnya ada anti atomnya begitu ya, cara konsep gitu. Tapi sekali lagi dalam skala luas yang kita lihat itu hanya materi
Sedangkan antimateri itu hanya ada dalam jumlah kalau di muka bumi itu di lab-lab tertentu ya, yang kemudian memang memproduksi antipartikel seperti antiproton tadi. Begitu, Mas Adi. Oke, siap. Good. Maaf, Ya. ini Kalau makhluknya aneh-aneh jadi. aneh-aneh, ya. Satu lagi Gus, ya mohon izin Prof. Prabowo. Oh, Satu silakan, lagi aja. silakan. Menarik ini. Oke. Soalnya Nah, itu materinya menarik, mulai dari yang skala galaksi sampai partikel yang paling kecil ya, elektron gitu ya. Skopnya ini besar gitu ya, menarik ya. sekali gitu. Saya juga Oke, baru tahu oke. ini. Monggo, Iya. Adi. Oke, siap Prof. Nanti Ngeten, setelah itu kalau kita gini lanjutkan Gus, Pak Satrio kalau ini. tadi E plus dengan E minus kalau mereka bertabrakan menghasilkan foton ya. Nah, itu dari materi menjadi bukan materi gitu ya. Ya. Kemudian kalau penelitian tentang foton dengan foton ketemu menjadi materi, adakah yang membalik gitu? Ya, gini. Ya, ada. Itu yang namanya pair production. Jadi kalau foton melalui apa ya? Kumpulan atom. Jadi tidak divakum sebenarnya gitu. Ya, melalui kalau secara konsep jadi dari solusi persamaan Dirac itu ya, itu kan dari persamaan energi materi ya, E kuadrat sama dengan P kuadrat plus M kuadrat gitu kan, relasi massa dan energi itu ya. Itu berarti kemudian menghasilkan solusi energi negatif dan energi positif ya. Itu. Nah, cuma energi positifnya kalau ini fermion itu oleh Dirac diasumsikan terisi penuh sehingga elektron itu tidak bisa jatuh sampai kedalaman tak hingga negatif. Kalau itu jatuh maka kemudian akan memancarkan radiasi dengan energi yang sangat besar. Faktanya tidak ada, ya. Nah, itu kegagalan yang namanya teori Klein-Gordon, gitu. Itu diatasi oleh Dirac karena fermion diasumsikan kemudian terisi penuh. Yang namanya solusi energi negatif. Itu yang kemudian disebut dengan lautan Dirac. Jadi lautan Dirac itu isinya adalah fermion. Itu netral gitu kan. Itu teori. Di alamnya kan ya seperti tempat kita sedang duduk, ini kan ruang kosong gitu kan ya, netral gitu. Netral. Nah, ini ya kemudian ada foton masuk ke lautan energi. Lautan energi negatif. Jadi bukan muatan negatif, tapi energi negatif. Gitu ya. Nah, di situ yang terisi oleh fermion tadi itu. Nah, foton ini kemudian diserap. Ya, foton ini diserap, maka diserap sehingga kemudian energi di lautan negatif itu punya energi besar, bisa melompati gap. Ya, gap min mc kuadrat ke plus mc kuadrat, jadi 2mc. Jadi kalau punya energi sebesar itu, maka kemudian ini partikel ini akan lompat ke atas, dan itu adalah elektron. Nah, yang bawah tadi kan secara muatan kan netral. Energi negatif, energi bukan muatan. Nah, netral ditinggalkan elektron. Maka supaya tetap netral, jadi di bawah ini yang kemudian harus positif. Dan itulah hole. Ya, itu hole. Jadi itu terciptanya, cerita terciptanya kalau secara teoritis begitu. Dalam praksisnya, jadi seperti yang tadi saya tampilkan, ya, tadi itu. Jadi komputer itu nanti bisa bagi 3, core-nya, ED sama ET-nya. Ya, wah bocor ini. Itu yang nggak bisa sedangkan mesinnya atau balas gitu ya, Mas, kayak yang contoh sebelumnya itu ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini tadi sudah dimatikan. Jadi itu. Jadi begitu Mas Adi, memang melalui apa ya? Tapi pair production tuh ada. Ya, pair production tuh ada. Oke. Datanya itu cuma ini aja. Jadi dia ngasih data gitu. Data yang T1 kontras, flare sama T2, terus sama di ground truth ini. Unmute dulu nih. Bocor. Datanya itu kayak di unmute aja.
Nggih, sampun niku sampun. Nggih, terima kasih Gus. Alhamdulillah mendapatkan pencerahan. Matur nuwun, matur nuwun. Sami. Ini di Jerman ya? Jerman atau mana ini, Mas Andri? Di Surabaya, Gus. Loh, oh sedang di Surabaya. Oh, sedang mudik ini. Kayak Pak Prabowo ini, mudik. Monggo, Prof. Monggo Pak. Bentar, saya kok ini Zoom-nya kok nggak berubah ini. Bentar. Monggo yang resen, silakan Bapak-bapak. Monggo. Langsung saja. Bentar, saya tak pindah. Siapa yang resen? Sebentar. Bertanya. Tadi ada Pak Satrio. Pak Satrio. Monggo Pak Satrio. Monggo. Ya. Ini saya bukan dari ITS. Kebetulan aja dapat link dari teman Muhammadiyah, temannya Gus Pur ini, teman saya SMA ini memang pintar ini. Pak Satrio Budi nih. Iya. Dari UI nih. Ya. Nah, saya ada pertanyaan karena kebetulan saya dari IPA tapi zaman dulu ya tentu beda dengan ilmunya Bapak-bapak itu sekalian, dengan mahasiswa juga kalah. Cuman kebetulan mengajar mata kuliah soft skill yang di UI itu diberikan untuk maba, untuk fenomena alam, gempa, dan sebagainya. Nah, saya ada pertanyaan. Kebetulan saya suka baca buku ayat-ayat semestanya Gus Pur, ini saya pakai sebagai acuan. Dan bumi itu Al-Quran, gitu ya. Kan saya melihat fenomena orang itu beragama karena samina wa ta'na, gitu ya, tidak pakai ilmu. Bahasa orang kita, ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Pertanyaan saya adalah, apakah fisika sekuler dan fisika Islam itu bertentangan? Padahal sebenarnya kalau pelan-pelan itu kan dakwah juga dan itu bisa masuk pada semua lini. Saya pernah berdiskusi dengan mahasiswa ateis. Saya buktikan Tuhan itu kan nggak pakai ayat-ayat saja. Saya pakai logika saja. Logika penciptaan. Creator itu ya. Nah, saya mohon penjelasan supaya nambah wawasan saya. Saya nggak ngerti fisikanya ya, tapi logika berpikirnya tadi kalau ilmiah mahasiswa itu pada semua agama, saya ngajar di mata kuliah soft skill maba itu harus mampu menjelaskan fenomena alam tanpa terlihat saya berdakwah gitu. Berdakwah itu kan positif ya, cuman dengan ilmiah itu. Mohon penjelasan Gus Pur, teman SMA saya nih. Prof. Agus Purwanto. Wah, menarik. Baik. Silakan. Jadi begini. Jadi di awal-awal tadi saya memang sudah singgung. Jadi kalau kita berhenti pada teori fisika klasik, Newtonian dan Maxwellian, maka kita akan mengalami apa seperti yang ditulis oleh Pierre Laplace. Jadi Pierre Laplace itu menulis buku tebal tentang alam semesta, begitu. Nah, berita tentang buku dan juga isinya ini sampai pada Napoleon. Nah, Napoleon dengar ya, bahwa kata orang begitu, Laplace nggak menyebut satu kata Tuhan pun di dalam bukunya, gitu ya. Sehingga kemudian Napoleon penasaran dan merasa harus ketemu dengan Laplace dan bertanya, ya, Tuan Laplace, saya dengar Anda menulis buku tentang alam semesta dan di dalamnya nggak ada satupun kata Tuhan, gitu ya. Terus Laplace bilang, oh iya betul, ya. Kenapa Anda kok nggak menyebut satu kata Tuhan pun, begitu kata Napoleon itu. Oh, itu masalahnya. Ya, karena memang saya tidak membutuhkan hipotesa eksistensi dan peran Tuhan untuk menjelaskan jagat raya ini, karena memang saat itu sampai awal abad 20 diterima bahwa jagat raya itu statik, jagat raya itu ada dalam keabadian masa lampau dan masa yang akan datang. Ya, jadi jagat raya itu hanya berubah berubah kecil aja gitu. Tapi secara umum jagat raya tetap ada dalam keabadian. Ya, seperti yang kita alami ketika kita dewasa sekarang ini maupun ketika dulu anak-anak, ya udah seperti ini dah, alam itu nggak akan berubah, gitu ya. Nah itu kemudian juga diyakini oleh Einstein. Einstein yang sudah memperkenalkan persamaan ya dalam teori relativitas umumnya yang dikenal dengan Einstein,
kemudian memperkenalkan konstanta vakum itu memang untuk menjelaskan bahwa jagat raya itu statik, gitu ya, abadi, eternal, gitu. Sukses. Ya. Nah, tetapi ya, jadi dengan demikian, dengan teori itu, sekali lagi kita tidak membutuhkan hipotesa tentang Tuhan, gitu ya. Artinya kita otomatis menolak eksistensi Tuhan dan dengan demikian kita ateis dalam perspektif itu. Ya. Nah, tapi kemudian 19 berapa itu? 22 atau berapa? 29 ya. Jadi saya katakan ada Edwin Hubble yang mengamati redshift yang mengindikasikan bahwa jagat raya itu mengembang. Kalau kita cari ke masa lalu, berarti dulu makin kecil, makin apa? Kita tarik makin ke belakang, makin kecil, sehingga kemudian sampai pada satu titik. Ya. Ketika digabung dengan konsepnya siapa tadi, Dirac, partikel, maka Jos Gamow memperkenalkan Big Bang itu, ya, penciptaan. Nah, Big Bang itulah yang kemudian, ya, di waktu sebelum 10 pangkat minus 44 detik, ilmuwan sebenarnya berhenti. Ilmuwan berhenti di situ. Ya, sudah nggak bisa lagi merumuskan. Ilmuwan menyebutnya itulah namanya singularitas. Ya. Fisikawan menyebutnya itu singularitas. Gitu. Jadi itu dipercaya oleh ilmuwan. Artinya apa? Ya, kalau para agamawan yang biasa dituduh atau dikatakan nggak objektif ya karena melompat pada eksistensi Tuhan begitu. Sebenarnya agawan juga bisa mengatakan balik, Anda sama aja. Karena Anda kemudian menyembunyikan ketidaktahuan Anda itu pada singularitas. Singularitas itu kan sesuatu infinity ya, kalau dalam simbol itu infinity. Nah, itu mirip dengan Allahu Akbar gitu loh ya. Allahu Akbar gitu. Jadi seperti itu sebenarnya kalau kita masuknya ke situ. Jadi ketidaktahuan ilmuwan di very early ya, di bawah 10 pangkat minus 44 detik ya, ilmuwan nggak tahu di situ, dan kemudian itu disebut titik jahiliyah yang kemudian dikemas dalam bentuk singularitas, ketak berhinggaan. Lalu semua muncul dari ketak berhinggaan. Orang beragama nyebut Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Kira-kira seperti itu, Mas Budi. Ya, itu satu sisi. Monggo Pak Bowo. Atur nuwun pencerahannya, nambah wawasan. Meskipun nggak paham teknis. Monggo, ini Minimal makin panas nih, monggo. bisa meyakinkan Pak mahasiswa bahwa semua itu Allahu Akbar gitu loh. Bahwa mempelajarinya lewat fisika ya itu bagian kecil otak kita aja mampunya ke situ. Itu aja Ya. saya. Apalagi kalau ditarik dalam skala galaksi. Dari ITS nun saya punya penyusup. Oh, enggak apa-apa. Terima kasih Pak Satrio. Malah jadi makin Prof. panas ini. Monggo. Prof. Ini Prabowo, memang- saya sedikit ngomentari tadi, boleh nggih, Prof? Oh, sangat Yang boleh. Pertanyaan Pak Satrio tadi. Jadi kalau dalam bahasa yang gampang, ngoten nggih Gus Pur ya. Kalau Ya. sekarang itu adalah T ke N gitu ya, mungkin maksudnya gitu ya, waktu ya. Ya, Berarti ada T0-nya gitu ya. ya Ada, betul. ada T0-nya, yang T0 itu yang bisa kita pakai sebagai awal mulanya start ya running alam semesta ini kan gitu ya. Ya betul. Nah, karena ada start berarti ada awal gitu. Ya. Ada awal. Iya. Siap. Oke, terima kasih. Kalau boleh usul nanti ke depan, meskipun saya bukan bagian dari ITS, untuk nambah wawasan, nggak jadi ahli tapi ngajar soft skill, boleh dong dikasih linknya itu untuk nambah wawasan aja, karena sesama akademisi juga. Atur nuwun, saderengipun. Atur nuwun, Yeah. Gus Pur. Linknya tetap nggih. Nggih, matur nuwun. Ye, monggo. Jadi Nggih. kita Enggak, linknya Pak Adi penjelasannya. linknya tetap kan, Prof. Bowo? Iya, Pak. tetap. Tetap. Jadi tiap Rabu malam, Mas Budi. Jadi Nggih, kita siap, acaranya 2 dijadwalkan. mingguan, Pak. 2 minggu. 2 mingguan, Pak. Oh, 2 Satrio. minggu, bukan 2 minggu. bukan tiap Nggih. ini ya. Ya. Kalau acaranya tetap Rebo dan linknya tetap, cuman acaranya
2 mingguan sekali. Nggih. Monggo kalau hadir. Ini acara santai memang. Nggih. Matur nuwun, Pak Satrio. Monggo Bapak Ibu yang lain, ini makin panas nih kalau malam. Makin banyak pertanyaan. Monggo. Ada lagi? Silakan chatting bisa atau raise hand. Tadi saya lihat beberapa. Dari Aceh ada Pak Sarhan tadi. Monggo Pak Sardan, kalau ini paling jauh kita nih. Ada yang dari... Siap, Prof. Prabowo. Boleh, saya hanya ingin sedikit saja, karena ini betul-betul materi ini agak jauh dari saya sedikit ini, Prof. Sedikit setelah saya ikuti tadi itu, materi yang disampaikan banyak kali rumus-rumus. Saya juga... Nggak ada rumusnya nih. Iya, Prof. Gus Pur. Ini sudah menghindari rumus ini. Iya, banyak sekali tadi. Saya ingin menanya ini aja Gus Pur. Ini kalau memang kita kaitkan dengan penembakan alat-alat perang sekarang ini, seperti satelit penembakan alat-alat peluru kendali, itu bagaimana hubungannya dengan elektron ataupun dengan bahan-bahan proton elektron ini, Pak Prof? Sehingga bisa dia mencapai sasaran. Apakah ada kaitan dengan ini? Demikian Gus, ya Prof. Nggak ada. Kalau itu wilayah dunia makro. Ya. Kalau itu dunia makro. Jadi kalau itu akurat kalau itu ya, dunia makro kalau itu. Tapi kalau ledakannya seperti bom atom Hiroshima itu wilayah mikronya. Oh gitu. Itu. Jadi konten ledakannya itu wilayah mikronya. Ya. Oh begitu. Terima kasih Prof. Ya. Begitu Prof. Prabowo. Oke. Terima kasih Pak Zardan. Ya, makasih Prof. Oke, saya menarik sekali sebetulnya ya. Ini mulai benda yang sangat kecil, elektron sampai galaksi ya. Ini kalau dari sisi thermal ini mungkin ini Prof. Gusdur. Jadi kalau microwave itu kan salah satu gelombang juga ya. Elektron itu kan kira-kira apakah fenomena gerakan spin tadi ya, spin, muter sambil rotation itu ada hubungannya nggak ya kayak microwave itu ya? Kalau misalnya kita pakai microwave atau agak lain ya? Lain ya. Ya, karena kalau itu kan kaitannya dengan karena lintasan elektron di dalam atomnya. Tapi kalau yang spinnya tadi itu kaitannya dengan, jadi kalau fenomenanya tadi ya ada struktur hiperhalus ya. Jadi kalau di dalam spektrum, katakanlah atom hidrogen gitu. Ya, dalam spektrumnya itu ternyata spektrumnya itu kalau dicermati dengan ketelitian yang lebih besar itu ternyata terbelah gitu loh ya, terbelah gitu. Nah itu menandakan di situ ada kuantitas yang kemudian dianalisis dengan spin tengahan gitu ya. Jadi seperti itu ada yang namanya efek Stark ya itu. Jadi kalau ditaruh di dalam medan listrik atau medan magnet itu kelihatan nanti efeknya. Begitu, Prabowo. Oke, terima kasih Gus Pur. Ini file sedang saya kirim, jadi tadi ada yang minta filenya sudah saya kirim situ. Oh ya, ini monggo kalau di chat tuh Prof. Gus Pur sudah ngirim materi yang tadi. Kalau mau ngedownload silakan saja di chatting materi yang tadi. Terima kasih Gus Pur sharingnya untuk materi yang ada matahari, kesannya besar ya. Ini Prof. Gus Pur ini sama-sama dari Hiroshima gitu ya. Mungkin bisa cerita gitu. Kira-kira bom atom itu kok sampai kalau di Hiroshima itu kan di museumnya ngeri juga ya. Betul. Nah, itu bisa meledak dan besi aja leleh ya. Dan ledakannya itu kok bisa terjadi nggak nyentuh ya. Jadi pada ketinggian di atas tanah sekian itu meledak gitu. Mungkin bisa cerita sedikit, Pur. Gimana ya fenomena bom atom itu kok bisa ledakannya
Kok tanpa biasanya kan numbuk baru meledak gitu ya. Ini terjadi ledakannya kok sebelum dia apa ya, numbuk tanah gitu ya. Iya, jadi apa? Itu kan menakutkan sekali ya bagi Iya. apa kalau kita masuk Jadi kalau kita masuk ya, ke juga. Iya, ya, masuk ke mana? Apa namanya itu museum ya? Iya. Di Atomic Dome itu, Atomic itu. Ya, itu kan orangnya meleleh, orangnya meleleh. Iya. Karena saking tingginya apa namanya itu temperatur ya, itu sampai orangnya meleleh kayak plastik begitu. Ya. Ngeri memang. Iya. Jadi itu, ya. Okay. Ya memang itu prosesnya proses termonuklir ya. Tapi kalau kemudian teknis sampai pada ketinggian berapa itu apa namanya meledak itu saya juga nggak tahu persisnya. Ini ada Pak Prof. Tok Rugi ini mungkin lagi di chatting, saya baca aja. Ya, mana? Bertanya mengenai pemanfaatan antimateri selain energi untuk apa lagi? Kira-kira itu. Jadi pemanfaatan antimateri. Pemanfaatan antimateri selain untuk gini. Apa gitu ya? Gini. Jadi apa namanya? Gini. Fisika partikel itu seringkali disebut juga high energy physics, fisika energi tinggi ya. Sedangkan nuklir ya, batan atom itu medium energy physics. Ya. Medium energy physics. Yang kita gunakan itu kan yang medium energy physics, yang high itu belum. High itu masih mainan-mainan untuk memahami jagat raya gitu ya. Nah, itu jadi termasuk begini, Prof. Bowo. Jadi yang namanya supernova SN. Oh ya, ada istilah supernova. Ya, supernova 1987A. Ya. Itu A itu berarti yang ditemukan pada tahun 1987 yang pertama. Dan itu yang menangkap Super Kamiokande yang ada di Toyama tadi, ke Gunung Toyama tadi itu, ya. Itu 24 Februari 1987. Makanya supernova 1987A, ya. Jadi pada tahun itu ada beberapa supernova. Supernova yang pertama disebut A. Nah, itu di Tengare ya berasal dari Large Magellan Cloud. Jadi awan besar Magellan yang jaraknya itu 168.000 tahun cahaya. Ya. Jadi artinya neutrino yang ditangkap oleh Super Kamiokande 1987, 24 Februari, itu yang dipancarkan terjadi pada 168.000 tahun yang lalu. Ya. Itu. Jadi 167 900 berapa itu? 8 dikurangi itu ya. 813 begitu ya. Sebelum Masehi begitu. Jadi untuk memahami itu masih memahami yang begitu, masih skala-skala besar dulu gitu ya. Skala-skala besar gitu. Tapi dari konsepsi itu, dari konsepsi yang ada dalam, karena frame-nya ini adalah teori medan kuantum ya, yang kemudian menjelaskan superconductivity, high superconductivity, yang kemudian rumusannya misalkan digunakan untuk kereta api cepat Shinkansen itu ya, supaya apa istilahnya lepas dari rel, mengambang di rel gitu. Nah itu, aplikasi teorinya itu digunakan di low energy physics ya, dalam condensed matter gitu. Itu Prof. Bowo. Jadi kalau yang partikelnya sendiri, yang apalagi antipartikelnya belum, karena itu di skala energi tinggi. Biasanya di skala-skala laptop yang energinya tinggi gitu. Bukan kalau yang superconductivity kan skala lab tapi yang sangat dingin kan. Ya, sangat dingin itu masih oke-oke aja gitu, dingin. Tapi kalau yang energi besar
seperti tadi itu, ya. Nah, yang menarik kan begini, lab yang dihentikan ketika Presiden Amerika itu Bill Clinton. Itu namanya superconducting super collider, ya. Itu itu sangat mahal. Dari APBN Amerika pun akhirnya jebol gitu ya. Lalu Kongres Senat memutuskan itu dihentikan, dan karena itu string teori gitu ya. Itu kan sebenarnya untuk menguji ya, prediksi dari string teori. Tapi karena lab itu dihentikan ya, maka string teori menjadi teori-teori yang setengah keyakinan begitu ya. Oke. Keyakinan. Gitu, karena hakim labnya dihentikan. Oke. Ini ada yang resen. Wah, mana? tambah rame ini lebih jam. Ini masih 53 yang bertahan ini. Monggo Mas Latif atau Pak Latif ini. Saya masih muda ini. Monggo silakan Mas Latif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya ingin bertanya, kebetulan juga baru tahu kalau ternyata elektron itu punya lifetime. Nah, yang jadi pertanyaan itu setelah elektron lifetime atau masa hidupnya habis, itu kemudian jadi apa? Iya. Nah, terus yang kedua itu saya ingin bertanya, mohon izin Pak, yang masalah singularitas. Jadi sepemahaman saya bahwa singularitas itu selalu digambarkan dengan limit limit X mendekati 0 ketika 1 dibahagi dengan 0 atau dibahagi dengan 0 ini sehingga menjadi infinite. Nah, kemudian kenapa sampai sekarang fisikawan itu atau ilmuwan itu kenapa sampai sekarang belum bisa membuktikan bahwa apa sih singularitas itu dan kenapa masih bersembunyi di balik itu? Kalau seandainya mereka bisa maksudnya mengakui, kenapa harus bersembunyi gitu, atau kenapa belum bisa dibuktikan? Ya, itu aja sama yang terima kasih Mas Latif. Yang pertama, elektron itu stabil. Ya, elektron itu stabil. Jadi tidak bisa meluruh elektron itu. Jadi saya koreksi. Jadi nggak ada lifetime-nya ya? Nggak ada, kalau elektron itu nggak ada. Ya. Proton ada, ya, tapi 10 pangkat 33 tahun. Jadi sama itu lebih besar dari usia jagat raya sendiri. Jadi seperti sama stabil seperti elektron. Nah, kemudian yang kedua, ya memang ilmuwan itu katakanlah kalau kita kemudian secara ekstrim menarik demarkasi yang tegas, ada ilmuwan yang teistik, ada ilmuwan yang ateistik begitu ya. Misalkan kita mau seperti itu. Nah, memang ilmuwan yang teistik itu kemudian berusaha untuk ya tidak ada peran Tuhan. Karena itu kemudian salah satu konsep yang diperkenalkan adalah cyclic universe ya. Jadi jagat raya yang siklik. Jadi nanti ya jagat raya kita itu ini kan sekarang sedang mengembang. Nanti sampai pada titik tertentu kemudian berbalik. Ya, berbalik. Lalu ada saat yang kemudian big crunch. Jadi big crunch itu kebalikan dari big bang. Big crunch begitu ya. Nah, itu kan infinity juga. Infinity juga, tapi kemudian dari situ diikuti oleh big bang lagi gitu. Ya, siklik, mengulang. Ya, cuma memang sekarang ini ya big bang itu juga pada titik itu juga seperti siklus peredaran bulan mengelilingi bumi gitu ya. Ada yang disebut titik konjungsi. Titik konjungsi itu kan awal dari siklus tapi sekaligus akhir dari siklus, tapi sekaligus dari awal dari siklus baru, gitu loh. Ya, posisi konjungsi kalau bulan mengelilingi matahari, mengelilingi bumi. Nah, jadi istilahnya titik awal sama titik akhir sama gitu ya? Iya,
Ya, muter gitu aja. Betul, betul. Ya, jadi kalau dalam astronomi itu, jadi bulan mengelilingi bumi, begitu ya, bumi. Nah, itu kan yang disebut konjungsi. Ujung lain dari konjungsi itu adalah full moon, itu kan, full moon. Itu di pertengahan, gitu ya. Nah, ketika akhir itu tadi, itu juga sekaligus jadi awal siklus baru, ya gitu. Jadi seperti itu jagat raya siklik itu. Jadi dulu gitu ya, tapi itu terputus. Kita nggak punya mekanisme untuk kemudian mengetahui ya jagat raya yang di era yang balik. Ya, yang dahulu itu gitu loh. Nggak tahu. Nggak Jadi tahu alasan baliknya kenapa gitu ya. Itu. Jadi itu. Ya siklik aja udah gitu kayak apa ini tadi apa tadi? Bulan mengelilingi bumi tadi itu. Ya, yang penting poinnya adalah nggak ada Tuhan gitu loh. jadi ada lagi ada lagi universe-nya gitu. Nanti Big Crunch tapi kemudian sekaligus Big Bang. Gitu. Ya, itu yang siklik, belum lagi yang paralel universe. Oke. Gimana Mas Latif? Ya, sangat sebenarnya masih abstrak sih. Iya. Tapi ya, nangkap ya, soalnya memang, pernah baca juga. Ya, menarik ini memang. Terima kasih. Ini ada dua, ya terima kasih Mas Latif. Mungkin nanti ada dua di chatting. Izin bertanya Gus Pur, teori penciptaan alam semesta ini dari Mas Fatih ya, Al-Qudri. Jadi izin bertanya, teori penciptaan alam semesta ini yang masih berkembang apa hanya Big Bang? Atau sekarang masih banyak yang sedang diusahakan untuk diterima gitu. Kira-kira begitulah. Apakah ada teori lain yang berusaha selain Big Bang itu untuk bisa diterima secara umum? Kalau Big Bang kan kesannya itu kan penciptaan universe ini ya nggak ada Tuhan gitu ya, kira-kira gitu ya. Kalau Big Bang itu memungkinkan kehadiran Tuhan. Tapi memang teori kan nggak pernah nyebut itu, tetapi kan berawal dari ketiadaan, gitu ya, kemudian menjadi ada. Itu berbeda dengan yang static universe. Static universe itu alam semesta ada dalam keabadian. Jadi Tuhan pun udah nggak perlu, hipotesa tentang eksistensi, apalagi peran Tuhan nggak diperlukan. Gitu. Nah ini pertanyaannya, apakah ada teori lagi gitu ya? Kira-kira gitu. Ya teorinya tadi itu. Tadinya itu tadi apa yang salah satunya yang siklik tadi itu ya siklik itu juga salah satu apa kalau dalam bahasan non saintifik non fisika itu pembahasan seperti itu. Jadi itu adalah argumen untuk lagi-lagi menegasikan Tuhan. Jadi alam berlangsung secara mekanis, hancur, ya. Tapi Big Crunch itu kemudian juga menjadi Big Bang, ya seperti analogi bulan mengelilingi bumi tadi, ya. Akhir siklus, tapi sekaligus awal siklus. Nah itu. Jadi seperti itu. Jadi ada cuma dua itu aja sebenarnya, ya. Nah, ini ada satu lagi, mungkin ini kira-kira yang terakhir karena kita biasanya jam 9.15 gitu. Ini sudah hampir setengah 10 ini, makin banyaknya. Nanti saya tanya Prof. Ya monggo. Nanti setelah yang terakhir aja, cuma sebentar. Nah ini ada satu di chat, saya bacakan aja. Ini dari mahasiswanya Prof. Gus Pur ini malahan dari DEO. Saya mahasiswa fisika ITS. Saya ingin bertanya, kalau misalnya di T mendekati tak terhingga, apabila sesuai dengan teori cyclic universe, kan akan Big Crunch lalu Big Bang kembali. Nah, apakah ada teori-teori lain yang menjelaskan akhir alam semesta ya? Kira-kira gitu? Ya nggak ada.
Nah, pertama harus dikoreksi bahwa T-nya bukan tak hingga, gitu ya. Jadi kalau siklik ya nggak mungkin tak hingga kan. Jadi makanya ini kan ada hitungannya ya, ada satu siklik jadi, itu ya. Yang sekarang ini ya teori yang sekarang ini yang dominan itu kan usia jagat raya kan sekitar 13,7 miliar gitu kan ya. Itu belum sampai di puncak. Tuh. Nah, kalau siklik berarti nantinya itu setelah sampai puncak itu kemudian susut. Ya, kalau ini lalu kebalikannya. Jadi kalau 13,7 ya mungkin berkembang 2 miliar lagi ya sekitar 15 berarti crunch itu kira-kira 17 miliar tahun lagi lah kira-kira begitu ya. Jadi bukan tak hingga. Kalau tak hingga ya nggak ada siklik gitu kan. Kalau tak hingga ya bicara yang alam semesta abadi tadi. Gitu. Yang kesannya nggak ada Tuhan tadi. Ini siklik. Jadi kehancuran tapi kemudian balik lagi bang. Tuh. Oke. Ya, bang. Itu. Oke. Jadi seperti itu. Baik. Terima kasih Gus Pur, ini menarik ini. Monggo Prof Jat, mungkin ini yang terakhir ya. Oke, yang terakhir aja. Sudah jam 9:30. Oke, mudah-mudahan mungkin 5 menit atau 1 menit. Oke, ini sangat. Oke, terima kasih Prof Prabowo. Oke, saya Jatmiko ingin tanya, ini sangat menarik sekali Prof Agus. Saya nyemak sejak tadi itu, waduh, memang sangat bagus sekali dan ternyata pengetahuan kita itu memang ya terus khususnya saya itu wah ternyata ya kecil sekali ya, ternyata banyak sekali masalah-masalah yang sangat tertarik. Ini tadi yang saya amati yang lucunya tadi Prof Gus ya, itu bahwa ada teori yang musnah tadi. Oh, ya. Saya tadi biasanya ngajari kekekalan massa. Saya ini kalau kekekalan massa itu artinya ada ketemu materi dengan anti materi kan jadi musnah kan begitu. Oke. Nah, pertanyaan saya begini, Prof Gus. Nah, ini kan ada materi dan ada anti materi, ya kan? Terus ada elektron, anti elektron, kan gitu. Kan berarti misalkan elektron punya massa, anti elektron juga massa. Punya massa. Malah hilang. Nah, gitu. Nah, maksud saya kalau di dunia sekarang ini, kan sekarang kita punya materi. Kita punya materi. Agak jauh, Prof Jat. Gimana? Jelas? Ini bukan. Ya, agak dekat. Ya. Kita punya materi. Tapi kan anti materinya itu kita nggak tahu. Apakah anti materinya itu sekarang ini masih dipegang oleh Tuhan begitu. Artinya tidak dilepas. Kalau itu nanti dilepas, materi ketemu anti materi, musnah kan begitu. Nah, pertanyaan saya itu jagat raya ini adalah ini artinya anti materi yang di jagat raya itu contohnya apa nggak Prof Gus? Atau memang itu sekarang itu masih dibul sama Tuhan begitu? Nah, supaya nggak ketemu, nggak ketemu. Kalau ketemu kan musnah gitu. Ya. Gimana Prof Gus? Ya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan di depan, ya. Jadi begini. Alam semesta kita, ya, ini kan berawal dari ketiadaan, katakanlah 0, gitu ya, 0 dari ketiadaan materi. Maka secara estetis begitu, ya sekarang ada materi kan gitu, ya, ada materi. Karena berangkat dari ketiadaan, berarti 0. Kalau 0 konservasi ini dipertahankan, maka harus ada antimateri yang jumlahnya cukup. Betul. Nah, itu yang kemudian oleh ilmuwan disebutkan bahwa very early universe itu symmetric. Jadi jagat raya kita awal itu simetri, ya. Tuh. Tapi jagat raya kita saat ini itu asimetri, ya, asimetri. Dalam artian lebih banyak materi ketimbang antimaterinya. Tadi saya sebutkan angka-angka, ya. Setiap
10 miliar antimateri, itu ada 10 miliar satu antimateri. Lebih banyak berarti. Itu kalau 10 miliar, gitu kan? Berarti kalau 1 triliun, ya, berarti ada 1 triliun plus 1 triliun 100. Oh gitu. Ya, gitu. Materi. Nah ini kalau ketemu maka tersisalah 100 materi, gitu loh. Ya. Nah, jadi kan jumlah materi itu bukan sekedar 1 triliun, gitu ya, karena bisa 10 pangkat 87 misalkan foton kita hitung itu kan ada 10 pangkat 87, gitu ya. Gitu. Kalau dibagi misalkan yang kecil aja, Prof. Yang kecil aja artinya itu 1 materi itu kita namakan materi dunia begitu. Gitu boleh nggak? Artinya itu bumi ini saya namakan sebagai materi gitu. Ya. Nggak boleh? Boleh. Artinya bahwa bumi itu juga mesti punya antimateri begitu. Tapi sudah tadi yang misalkan 1 miliar, 1 ketemu dengan 1 miliar, jadi tinggallah 1 bumi itu aja. Begitu. Jadi materi di sini itu artinya kan tadi itu ya. Jadi misalkan proton ada antiproton. Betul, setuju. Ya, itu. Gitu loh. Nah, proton yang mengikat positron itu antihidrogen. Ya, gitu. Ya, ada gitu. Nah, cuman kemudian di sisi yang lain ilmuwan mengamati sampai skala sekian parsek gitu ya. Nah, jagat raya kita itu didominasi oleh oleh materi, gitu. Jadi antimateri ada hanya dalam jumlah yang amat sangat sedikit, gitu. Nah, apalagi termasuk seperti tadi yang saya ilustrasikan di bulan, bahwa Neil Armstrong ya kembali utuh itu membuktikan bahwa di bulan itu tidak ada antimateri. Antimateri tidak ada. Di bulan itu ada antimateri, misalkan anti kuping, gitu ya. Kena kupingnya Neil Armstrong, keluarlah cahaya dan habis kupingnya itu, misalkan kuping kanan. Jadi dia akan pulang dalam kondisi tanpa kuping, gitu. Oh, gitu. Artinya kalau di sana ada misalkan anti kaki ketemu dengan kakinya Neil Armstrong, jadi kakinya akan hilang, keluar cahaya. Neil Armstrong akan pulang dengan kondisi kehilangan kaki, misalkan 1, misalkan gitu loh. Begitu, Prof. Oke, jadi kalau gitu kita bisa mengatakan bahwa antimateri dan materi itu tidak berpasangan, artinya tidak pair gitu loh. Betul enggak? Oh, iya. Jadi ada pada waktu 10⁻⁻11 detik ada yang disebut masa penyimpangan. Ya, masa penyimpangan dari alam metasimetri menjadi asimetri. Asimetri itu. Itu penggagasnya Sakharov dari Rusia ya. Sekarang kondisinya asimetri. Sekarang itu, Prof. Jad. Jadi tidak dalam jumlah yang sama sekarang itu. Oke. Makanya saya kira tadi elektron anti elektron. Berarti saya kira itu selalu berpasang-pasangan gitu. Ternyata tidak dalam jumlah yang sama. Iya. Right. Oke, terima kasih. Karena ya itu tadi awalnya seperti itu, tapi kemudian observasi mengatakan bahwa sampai skala sekian parsek gitu ya. Parsek itu satuan ini jarak di antar galaksi begitu. Itu ternyata alam ya memperlihatkan bahwa materi itu lebih dominan daripada antimateri. Begitu. Gitu. Oke, terima kasih penjelasannya. Saya bingung tuh, saya kira karena itu berpasang-pasangan tuh, oh berarti yang antimateri itu suatu saat masih di-hold sama Tuhan. Nanti suatu saat dilepas gitu. Semua begitu pemikiran saya tadi. Gitu. Ya, matur nuwun Prof. Jam. Saya rasa waktunya sudah lewat. Ini sudah lewat ya sekitar 20 menitan ya. Tapi menarik, guys, sangat menarik. Makanya ini sampai lebih waktunya dan yang hadir masih tetap 50-an ke atas ya, 53, 54. Partisipannya masih 50-an.
Sangat menarik, menarik. Menarik. Yang kita nggak tahu banyak. Karena Baik, ini Prof. Prabowo, karena ilmu kita itu ilmu mekanikal, jadi nampak gitu. Iya. Pokoknya kalau Kalau nggak ini geter ya mati. Gitu. Iya. Oke, monggo Prof. Matur nuwun Prof. Jat. Baik, terima kasih Prof. Gus Pur. Materinya kali ini, bahkan materinya sudah di-share juga ke teman-teman. Terima kasih, baik hati sekali. Untuk Bapak Ibu juga terima kasih. Monggo kalau saya persilakan, saya sebagai moderator mungkin yang menutup, monggo kalau Prof. Jatmiko atau Prof. Rianarto, monggo. Ada Prof. Rian. Nah, ini ada Prof. Rian. Monggo Prof. Rian sebagai among tamunya. Oke, betul. Saya sudah Assalamualaikum banyak tanya. Malam ini luar biasa ini. Tapi juga agak bingung terus terang aja. Ya, matur nuwun Prof. Gus Pur, matur nuwun. Jadi materi malam ini luar biasa dan mau kita ke awang-awang gitu. Biasanya belajar ilmu-ilmu yang fisik gitu ya. Ini juga ada anti materinya dari Prof. Jatmiko juga. Mungkin sebentar, tayangannya di drop dulu biar lebar layarnya. Oke. Tayangannya di drop dulu. Di ini dulu, share-nya di. Nah. Oh ya. Oke, jadi ini matur nuwun luar biasa. Mudah-mudahan ini dengan pemikiran-pemikiran yang lebih luas ini. Kalau di elektro itu ada sumbu imajiner gitu ya, real dan imajiner gitu. Kalau di sini ada materi, antimateri gitu. Nah, tadi Prof. Jat membawa pemikiran kekekalan energi itu luar biasa. Kira-kira terima kasih sekali malam ini. Mudah-mudahan nanti berlanjut sehingga memperluas cakrawala pemikiran kita. Matur nuwun dan mudah-mudahan bermanfaat menjadi ilmu yang amaliyah. Dan menjadi amal jariah kita menyebarkan ilmu malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Prof. Imam ini. Prof. Imam. Terima kasih. Saya tidak mendengar ini apa calon dekan Fakultas Kedokteran ini. Kok nggak ada suaranya? Loh, sudah tadi, Bro. Gitu. Saya mau klik in materi ini, anti materi dulu. Matur nuwun Bapak. Bapak. Dari Sabang sampai Merauke. Prof. Danawati belum disapa itu tadi. Ini tadi Adi Wibawa ya? Oh, siap Gus. Mohon izin Gus. Dekan dokteran ini. Enggak, saya pikir teman yang karena mirip namanya Adi Wibowo. Oh iya. Iya. Ini ada Pak Satrio dari UI nih, jauh ini. Itu konco Jember, konco SMA Jember. Oh. Dosen FISIP UI. Oke, izin ya. Bos Sarjan. Terima kasih Prof. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Selalu, ini ada Prof. Totok Ruki nih. Iya, Prof. Wah, asli Jember itu lah. Yo, Jember itu. Iya, asli Jember itu. Ya, mohon izin. Bareng-bareng. Bareng.